Walaupun terlihat santai di bursa transfer, Barcelona diam-diam telah meresmikan kiper muda bernama Joan Garcia. Kedatangan Joan Garcia membuka era baru transfer Barcelona dengan harga murah. Manajemen Blaugrana kini mulai berpikir mencari pemain dengan harga masuk akal. Gak heran beberapa pemain murah seperti Julian Alvarez dan Marcus Rashford dikabarkan menjadi incaran utama. Cetak Gol coba merangkum ngerinya starting line up Barcelona di musim depan sebagai berikut. Mulai berubah cari bintang harga masuk akal. Barcelona dikenal sebagai klub yang sering memboyong pemain dengan harga selangit. Josep Maria Bartomeu menjadi sosok kambing hitam di balik kebijakan tersebut. Naasnya, kebijakan transfer serampangan itu malah bikin Blaugrana boncos hingga terlilit utang. Pinjaman Blaugrana meningkat hingga mencapai 3 miliar euro atau 56 triliun di pertengahan musim lalu. Mirisnya lagi, Barcelona masih punya utang ke 7 klub termasuk Bayern Munchen dan Real Madrid. Dosa di masa lalu menjadi pelajaran berharga manajemen. Klub asal Catalonia ini ogah mendatangkan pemain beken dengan harga selangit. Transfer ini pelan-pelan sudah dijalankan pada musim panas lalu setelah terpaksa mundur dari transfer Nico Williams. Barcelona yang ogah mengeluarkan 60 juta euro langsung menarik minatnya kepada sang pemain. Hal serupa juga terjadi pada perburuan Victor Gyökeres yang harganya mencapai 100 juta euro. Sebagai gantinya, Los Culés lebih memilih pemain potensial dengan harga merakyat. Salah satunya Joan Garcia yang sudah resmi didatangkan dan cuma menelan biaya 25 juta euro. Kabarnya ex-kiper Espanyol itu akan dikontrak 6 tahun dengan gaji 3 juta euro per musim. Jumlah tersebut lebih rendah ketimbang Marc-Andre ter Stegen yang digaji 6 juta euro. Siasat transfer cerdas ini juga akan diterapkan untuk menggait Marcus Rashford dari Manchester United. Alih-alih membayar 40 juta euro, Barcelona akan meminjam dengan biaya 10 juta euro saja. Penjaga gawang. Kedatangan Joan Garcia nantinya merombak komposisi Barcelona di bawah mister gawang. Sejumlah nama yang awalnya menjadi andalan terancam mulai tersingkir. Salah satunya adalah Marc-Andre ter Stegen yang masa depannya belum menemui kejelasan. Performanya di musim lalu makin jeblok setelah menodai pesta juara Los Culés. Ter Stegen membuat blunder hingga Villarreal sukses menggasak El Barca di kandang sendiri. Gak heran Stegen makin tersingkir dan kesulitan bersaing dengan Wojciech Szczesny. Bukannya sadar diri, kiper kebangsaan Jerman ini justru naik pitam karena merasa dizalimi. Ter Stegen ogah hengkang dari Camp Nou karena kontraknya masih berjalan hingga 2028. Pihak klub tidak ada yang membicarakan hal ini kepada saya. Saya tahu akan tetap bermain untuk Barcelona musim ini, tegas Ter Stegen. Kedatangan Joan Garcia juga akan membuat Szczesny diprediksi menjadi kiper pelapis. Kabarnya, Flick ingin menghemat tenaga Szczesny karena sudah berusia uzur. Joan Garcia memang punya keunggulan sebagai kiper pemotong serangan lawan lewat sapuannya. Pertahanan. Barcelona tidak melakukan banyak perubahan di lini belakang pada musim depan. Hansi Flick selaku pelatih sudah puas dengan komposisi bek yang dimiliki skuad biru merah. Alhasil, sektor pertahanan diprediksi bakal tetap diisi Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Keduanya menjadi tembok catalan yang kokoh dengan melakukan total 228 pemulihan sepanjang musim lalu. Gak heran posisi Ronald Araujo pun tersingkir dan bakal dijual manajemen. Apalagi Araujo sempat jadi biang keladi di balik kegagalan Los Culés di Liga Champions pada babak semifinal. Bek 26 tahun ini akan dilepas ke Juventus, Manchester United atau Bayern Munchen dengan bandrol 50 juta euro. Di posisi bek sayap, Jules Koundé dipastikan mengunci posisi tersebut. Koundé jadi pilihan utama Hansi Flick karena bisa dituntut melakukan transisi cepat.
Di lain sisi, Koundé juga punya sosok pelapis yang solid yakni Eric Garcia. Eric Garcia tampil gemilang saat diturunkan di laga besar seperti menghadapi Inter Milan. Alhasil, Deco dinilai ogah memboyong Van der Sar ke Camp Nou belakangan ini. Alasannya karena bek kanan Los Culés sudah dianggap solid untuk mengarungi musim ini. Sedangkan posisi utama di bek kiri sudah pasti dikunci Alejandro Balde. Rupanya Balde handal dalam transisi cepat dan lihai menusuk pertahanan lawan lewat umpan berkelasnya. Dapatkan diskon 20% dari sepatu Adidas Running Original. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Gelandang. Di lini tengah, Hansi Flick nampaknya gak mau mengutak-atik gelandang yang sudah solid. Barcelona masih punya sederet gelandang berkualitas yang masih bisa jadi tumpuan. Stok lini tengah Blaugrana bahkan over karena 7 pemain harus memperebutkan tempat utama. Gak heran sosok Gavi dan Dani Olmo sering jadi cadangan karena ketatnya persaingan. Olmo sendiri diprediksi bakal mencuri pos gelandang serang utama dalam skema sang entrenador. Gelandang timnas Spanyol itu tampil gacor setelah dibekap cedera berkepanjangan. Sementara Frankie De Jong juga dipastikan bertahan dan tengah mendiskusikan kontrak. Tujuan saya adalah memperbarui kontrak. Kedua pihak menginginkannya dan saya rasa akan ada kesepakatan. Meski punya stok melimpah, Barcelona masih berambisi mendatangkan gelandang baru. Terutama pemain buangan seperti Thomas Partey yang kontraknya habis bersama Arsenal. Artinya, Los Culés bisa mendapatkan jasa pemain Ghana tersebut secara cuma-cuma. Hal ini bakal berguna bagi Hansi Flick yang memang kekurangan gelandang bertahan tipe petarung. Apalagi Partey bisa membimbing pemain muda Barcelona yang belum mencicipi asam garam kehidupan. Seakan belum cukup, klub yang bermarkas di Camp Nou ini juga membidik Sandro Tonali. Gak heran, Tonali dianggap cocok dengan skema Flick karena jago menyerang dan bertahan. Untuk mendapatkannya, Barcelona perlu merogoh kocek minimal 60 juta euro. Penyerang. Di sektor penyerangan, Barcelona masih akan diperkuat Trisula mautnya untuk musim depan. Robert Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal selalu tampil garang saat dimainkan bersama. Jika ditotal, ketiganya sudah mengoyak gawang lawan sebanyak 94 kali sepanjang musim lalu. Di Liga Champions saja, trio LRL sudah menyerangkan total 29 gol. Catatan tersebut melampaui trio MSN yang cuma mencetak 27 gol di musim 2014-2015. Selain itu, Tridente baru Blaugrana juga hobi menyuplai rekan-rekannya dengan koleksi 53 assist. Namun, Barcelona tetap mencari sejumlah nama baru untuk menjadi pelapis. Salah satunya Julian Alvarez yang menjalani musim debut sempurna bersama Atletico Madrid. Si laba-laba kecil sanggup mengukir 29 gol dan 7 assist dari 54 penampilan. Namun kepindahan ex-Manchester City itu diprediksi bakal sulit karena dipagari klausul pelepasan 500 juta euro. Apalagi Diego Simeone dan pemilik Los Rojiblancos mengaku nggak tertarik menjual sang pemain. Alhasil, Barcelona langsung banting setir mengincar striker muda FC Porto, yakni Samu Akehowa. Dirinya dipandang sebagai suksesor Lewandowski berkat torehan 25 golnya musim lalu. Secara harga, Akehowa juga masih terjangkau di kisaran 50 juta euro. Tak cukup sampai di situ, El Barca juga membidik Luis Diaz dan Marcus Rashford. Bahkan kehadiran keduanya sudah sangat diidam-idamkan oleh Deco selaku direktur olahraga Barcelona. Celana pendek pria dan wanita kini banting harga. Kamu bisa dapatkan 4 pieces dan harga 100.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya starting line up Barcelona musim depan. Bagaimana pendapatmu? Akankah Blaugrana bakal semakin mengerikan di bawah kepemimpinan Hansi Flick?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.